Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lesyanara, NFP 33 dari kelas A. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPP modul kedua, yaitu reaksi multiple dalam reaktor batch, di mana di sini akan ada 3 persamaan diferensial yang kita selesaikan atau kita simulasikan dengan menggunakan Simulink. Tentunya, langkah-langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuka Simulink. Kita bisa ketik di command window atau langsung saja ke klik Simulink yang ada di atas. Lalu kita klik library browser di sini. Ini sudah saya klik. Di sini kita bisa klik commonly used blocks dan kita pilih blocks atau tools yang sekiranya kita perlukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tadi. Lah di sini yang saya butuhkan adalah gain tentunya, lalu juga ada integrator, lalu ada mark dan juga ada scope. Nah, di sini juga ada sum. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa memperagakan langsung tahapan per tahapan atau step per stepnya dalam membuat Simulink ini, dikarenakan laptop saya kurang kondusif, jadi saya takut nanti misalnya saya memperagakan malah durasinya akan semakin lama karena laptop saya selemot itu. Saya mohon maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedetail dan serinci mungkin. Saya akan berusaha per step-stepnya, jadi walaupun saya tidak memperagakan langsung, tapi insya Allah bisa jelas. Jadi langkah yang pertama adalah kita fokus ke satu persamaan dulu atau persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu DCA ber DT sama dengan min K1 kali CA. Nah, di sini tentunya yang kita butuhkan adalah gain, lalu juga ada integrator. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menarik garis di sini ke sini untuk menghubungkan ke integrator. Lalu dari integrator ini nantinya kita akan hubungkan ke mark ke sini, kita tarik ke sini. Oh ya, mark ini awalnya tuh cuma hanya 2 input, tapi karena kita ada 3 persamaannya, jadinya ada 3. Di sini kita bisa ubah marknya kalau misalnya kurang di sini, number of inputs. Jadi kita ke 3, nanti juga ada 3. Tuh 2, 3. Nah, setelah pertama ini selesai, di sini ya, kita beralih ke persamaan kedua, yaitu DCB per DT sama dengan K1 kali CA min K2 dikali CB. Nah, karena persamaan kedua ini berkenaan dengan persamaan pertama, maka kita juga harus menghubungkan. Jadi kita hubungkan persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadi di sini kita hubungkan gain-nya ke persamaan pertama. Jadi kita hubungkan karena persamaan kedua ini juga berkenaan dengan persamaan pertama. Di sini. Lalu setelah ini dihubungkan, kita hubungkan juga gain yang dari CA ke CB. Ke CB, ke sini. Jadi kita hubungkan nanti. Di sini ini kan sebelumnya tidak ada, tapi karena berkenaan, jadi kita harus menghubungkan. Setelah itu, setelah sudah dihubungkan gain dari DCB ini ke persamaan yang pertama, kita tarik garis lagi ke sum. Jadi di sum ini awalnya ini untuk tandanya adalah plus plus di sini. Di sini itu ada plus plus. Tapi karena di sini adalah plus min, maka dari itu kita perlu mengubahnya. Jadi kita mau mengubahnya di sini. Sebentar. Nah, kita ubah jadi plus min di sini. Lalu setelah itu kita tarik garis ke integrator. Setelah kita tarik garis ke integrator, kita tarik garis lagi ke mark. Di sini kedua persamaan DCA per DC dan DCB telah selesai. Lalu kita fokus ke persamaan yang ketiga, yaitu DCC per DT sama dengan K2 dikali CB. Di sini kita membutuhkan 2 gain, lalu integrator juga. Jadi di sini karena min K2 ini juga karena K2 ini juga ada di persamaan ketiga, jadi sama aja kayak tadi. Persamaan DCC ini, persamaan ketiga atau DCC per DT juga berkenaan dengan DC per DT, maka kita juga harus menghubungkan. Maka dari itu, ini kita gain yang dari DCC ini kita sambung ke sini, ke CB. Di sini ya. Setelah itu, kita mulai masuk ke persamaan ketiga sendiri, yaitu persamaan ketiga itu sendiri, yaitu K2 kali CB. Di sini kita membutuhkan gain dan juga integrator, tentunya. Nah, karena dikali CB, tentunya kita juga harus menghubungkan persamaan ketiga atau CC ini ke persamaan kedua atau CB. Di sini kita hubungannya lewat sini. Lewat garis ini, jadi kita hubungkan. Setelah kita hubungkan CC dan CB, kita berusaha menghubungkan gain yang di sini ke gain yang CC.
Jadi di sini semua saling berhubungan dan memang semua saling berkenaan. Contohnya, persamaan satu berkenaan dengan persamaan dua, lalu persamaan dua juga berkenaan dengan persamaan tiga. Lalu bisa dikatakan sebaliknya juga. Lalu setelah itu kita tarik garis ke sini, kita garis sini, kita garis sini, dan semuanya sudah tergaris garis ya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, kita juga harus mengubah nilai dari K1 dan K2-nya dan juga initial condition. Di sini K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2. Jadi di game pertama ini kita mengubahnya menjadi min 1 tentunya di sini. Lalu kita juga mengubah yang CP di sini karena 1 ya. Lalu karena K2, ini juga K2, kan yang K2 di sini, K2 nilainya adalah 2. Di sini juga K2 bernilai 2. Setelah itu, kita juga harus mengubah initial time. Di sini, pada initial condition, maksudnya, maaf, initial condition, di sini kan CA sama dengan 1, terus lalu di yang CB sama dengan 0, sama, lalu yang di CC sama dengan 0. Di sini sudah selesai semuanya, ini bisa diwarnain atau tidak, kalau misalnya diwarnain, tinggal klik aja di format. Di sini sudah selesai semua, langkah selanjutnya adalah kita klik run. Jadi kita simulasikan, di sini ada progresnya, kita tunggu sebentar. Setelah itu, yang kita lakukan selanjutnya adalah klik slope. Kita klik slope dan nah keluar ini plotnya. Jadi di sini adalah CA, kan karena initial condition-nya dimulai dari 1, lalu di sini ada CB, lalu di sini ada CC. Nah, kalau dari CA dan CB sendiri ini stabil pada waktu sekitar 7 detik, tapi kalau CC sendiri ini stabil pada sekitar waktu 8 detik. Seperti itu. Sekian video praktikum IPP modul kedua saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.